Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semua kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada video kali ini teman-teman semuanya kita akan melanjutkan project kita, yaitu project pembuatan aplikasi website bagi resep. Dan pada video ke-44 ini kita akan coba untuk upload file gitu ya. Jadi kita akan perbaiki yang menurut saya itu di video sebelumnya kita nggak perbaiki, malah bikin tambah error gitu ya. Jadi yang pertama kita akan perbaiki sebelum kita masuk ke upload file. Kita perbaiki yang ada di config dulu. Nah ini kemarin saya pas ubah itu order by-nya. Ini harusnya nggak di sini. Harusnya itu di bawah setelah apa aja dilakuin baru gitu ya. Baru dollar query kita concat dengan, nah ini kita concat dengan, nah gini, ini baru bener gitu. Mungkin kita nggak kerasa errornya sekali dua kali, cuman ketika kita search lalu filter, nah ini akan berpengaruh. Nah kemudian yang kedua kita akan perbaiki pada bagian ini. Kita akan perbaiki pada bagian buat resep. Nah ini pilih kategorinya, ini nggak usah, yang paling atas untuk optionnya itu nggak usah, karena kan ini option yang pertama itu kan value-nya adalah 0 ya, sedangkan ini akan menjadi foreign key dari kategori ID. Nah sedangkan kalau misalnya kita isi 0 ya nanti nggak ketemu dong gitu untuk kategori ID-nya, bahkan nama kategorinya nggak bakal ketemu, itu malah bikin error nanti. Nah ini hapus saja, sip gitu ya. Terus ini saya mau bikin buttonnya jadi success supaya matching sama temanya. Aman, sip. Terus yang diubah juga deh sekalian ya. Nah ini nih kenapa nih, config 12 kita salah kayaknya, config 12. Oke. Kenapa nggak ngeh saya ya. Oke, ubah. Nah ini ubah juga nih. Oh ubah udah nggak ada ya, diubah itu udah nggak ada yang pilih kategori. Oke, cuman kita akan ganti yang ini jadi btn success. Dah, simple. Nah, kita akan mulai memperlakukan untuk upload filenya. Jadi ketika kita nanti buat resep, oke, kita mau ada field baru atau ada kolom baru ya di bawahnya. Gini, ini bukan text area, ini bukan cara pembuatan, tapi misalnya foto gitu ya, foto resep atau foto thumbnail deh gitu. Foto thumbnail. Nah gini. Ini coba thumbnail. Ini kita berarti input. Oke. Tipenya file. Terus kelasnya form control. Nah gini. Name-nya thumbnail. ID-nya thumbnail juga. Aman. Nah gini. Klik milih file. Gitu, aman. Oke, berarti ini ada thumbnail. Berarti harusnya sekarang kita ubah juga database kita pada bagian resep. Oh sorry, localhost phpMyAdmin. Kita masuk ke DB kita, share resep ya. Kita masuk ke resep. Nah ini. Oke, kita masuk ke resep, kita akan ubah strukturnya. Kita akan tambahin satu field baru setelah prosedur gitu ya. Go. Ini misalnya untuk name-nya thumbnail. Oke. Tipenya varchar, length-nya 255. Terus apa lagi? Terus ini saya nggak bisa kananin gitu ya. Oke, oh inding, sorry. Nah defaultnya biar semuanya keisi, karena saya males untuk ngubah satu-satu, saya mau dia defaultnya itu ada di ini deh, assets /img / apa ya namanya, misalnya thumb.jpg gitu. Oke, aman, sip. Tapi cek dulu, kita harus siapin filenya. Misalnya saya mau siapin file ini gitu ya, kita cut. Teman-teman silahkan disiapin filenya untuk sampel gambarnya nanti. Terus saya akan pindah ke
lem kita atau exam teman-teman semuanya ke opt lam htdocs belajar PHP, masuk ke 44. Tadi kita bikin foldernya assets, di dalamnya ada folder img atau tam gitu ya. Nah gini, nah di dalamnya kita simpen ini jpg. Oke, aman. Nah ini kita akan rename jadi tam gitu, tam.jpg. Berarti ini masuk ke assets, lalu tam.jpg gitu. Ini null boleh nggak? Jangan, berarti harus diisi nanti. Save. Kalau udah save, aman. Oke, harus ada ini. Dan kalau kita browse itu akan diisikan defaultnya kayak gini, thumbnailnya. Nah, berarti sekarang di views-nya, di view, nah ini kan nggak ada fotonya gitu ya. Berarti kita harus tambahin. Gimana caranya ya? Berarti caranya adalah coba kita buka yang SQL kita kemarin, yang create view ya. Nah ini nih ketemu. Berarti ini kita coba copy ulang. Karena kita nggak tahu caranya gimana di sini ya. Kalau kita ngubah struktur itu artinya tabelnya yang kerusak malah. Gitu, berarti kita hapus saja view-nya. Kita hapus. Oke, terus kita drop. Kita akan ulangi. Yes. Gitu. View receipt ya ke SQL. Nah, terus ini nih. Create view. Ini view receipt as select gini. Create view, ini namanya as select receipt ID dan lain sebagainya. Kita akan tambahin satu kolom baru setelah apa ya? Setelah prosedur ya. Dan di sini kita akan tambahin satu lagi, misalnya receipts thumbnail. Nah ini gitu. Sip, aman. Ini is aktifnya 1, jangan 11 ya. Sip. Kalau udah kita copy supaya nggak, nanti kalau error kita bisa paste lagi. Go. Aman. Views. Nah ini muncul tuh. Aman. Nah sekarang berarti kalau kita ke home, kita akan ganti image-nya terlebih dahulu. Jadi kita bisa tutup. Ini nanti saya share untuk database-nya yang setelah diupdate ya. Kita ke index. Lalu untuk yang image-nya ini, kita akan ganti sekarang. Jadi apa? Jadi $receipt. Lalu thumbnail. Kan gitu ya. Nah. Sip banget gitu. Sekarang ini ngambil dari source kita yang ada di asset thumbs, lalu thumb.jpg ini JPG. Aman. Sip ya. Sekarang kita masuk ke tambah nih. Ke tambah ini ketika kita nanti akan upload file, kita harus wajib. Nah ini ya. Ini kalau actionnya ke 0 itu artinya ke halaman ini gitu. Kita akan tambahkan atribut baru yang namanya EngType. Kemudian isinya adalah multipart from form data. Nah ini fungsinya agar form kita itu bisa upload file gitu. Jadi kalau teman-teman nanti nggak ada $_filenya, cuman ada $_post, itu berarti kurang ditambahin ini EngType multipart form data. Nah sekarang coba kita, kan ini ke config ya, ke config add receipt. Nah kita buka config, saya zoom ya gini, ke fungsi yang namanya itu add receipt. Bukan, tutup aja yang bukan. Nah ini add receipt. Nah ini kan udah beres nih. Oke, udah beres. Sekarang coba kalau saya gini, vardam $_files gitu ya. Files, terus tadi apa untuk key atau nama dari atribut kita atau elemen kita yang file tadi.
thumbnail ya, thumbnail. Nah ini, namanya ini. Terus coba saya langsung dye aja. Sip gini. Cobain dulu. Coba kita buat resep. Ini kosongin dulu, nggak apa-apa. Coba kalau saya pilih salah satu image, misalnya ini deh. Tambah resep. Nah, dia muncul nih. Jadi ada beberapa key yang kita disediain gitu. Yang pertama name, jadi file name-nya. Sip. Kemudian yang kedua itu full path-nya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah tipenya, image JPEG. Terus temporary name-nya. Nah, ini adalah tempat penyimpanan sementara ketika image kita diupload. Sementaranya di sini. Jadi OPT lam temp. Nah, itu. Jadi kalau kita coba cek nih di OPT lam lalu temp. Nah, yang temporary ini ada nih mesti apa namanya tuh? PHP ZV gitu-gitu. Coba saya cari. Oh, dia cuma sementara ya. Intinya dia ada di sini sebenarnya. Nah, kalau udah ada di sini nanti kita akan move dia gitu. Move kemana? Ke aset image, aset thumbs, terus nama gambarnya. Gitu. Berarti kita perlu nih teman-teman semuanya untuk ngerekap ini. Oke, name-nya apa dan lain sebagainya. Berarti kita akan lakukan dia seperti ini. Nanti tolong, nah ini upload image gitu ya, upload image. Jadi nanti ini thumbnail sama dengan kita akan coba lakukan panggil fungsi upload dengan mengirimkan $_files tadi apa? Thumbnail. Oh sorry, thumbnail. Nah gini. Oke, uploadnya belum ada. Oke, berarti kita bikin dulu fungsinya. Function upload. Nah, di sini dia menerima image-nya. Gitu. Aman? Aman. Berarti ini nanti si variabel image akan menerima semua data ini. Oke, yang pertama berarti kita perlu apanya nih? Kita perlu nama filenya ya. Di sini name file sama dengan $image, key-nya apa? Name kan gitu. Key-nya name. Sip, kemudian apa lagi? Kemudian kayaknya kita perlu temporary name-nya juga deh. Gitu. Temp name sama dengan $image. Terus ini temp name. Betul? Temp name? Oh, TMP, sorry. TMP name. Nah, gini. Terus kita juga butuh ukuran filenya. Karena kita nggak mau foto yang diupload di website kita itu terlalu besar ya. Akibatnya lemot juga nanti. File size. Size. Sama dengan $image file size, oh size aja. Gini. Terus apalah yang berikutnya? Yang berikutnya itu kita akan tangkap errornya ya. Oke, kita akan tangkap errornya. Kenapa error itu kita akan tangkap? Ini aja, bentar. $image error. Oke. Jadi nanti teman-teman semuanya, ketika misalnya coba ya, Vardam ini nanti kita akan return false saja. Vardam error die. Coba lagi. Ini tadi kalau misalnya kita isi filenya, berarti kan errornya itu 0. Bener gitu, ada filenya. Kalau nanti kita nggak ada filenya yang kita upload, langsung gitu ya. Berarti langsung tambah errornya tuh 4 gitu. Nah, error 4 ini yang akan kita jadikan validasi. Kalau errornya 4 berarti kan nggak ada fotonya, kita akan tampilkan foto harus diisi gitu-gitu. Filenya harus diupload.
apakah filenya ada atau tidak gitu, diupload atau tidak gitu ya. If berarti kalau dolar errornya sama dengan 4, oke, maka nanti kita coba gini, kita akan tampilkan script ini nih gitu. Kita balik lagi ke ini. Nah, kita akan coba tampilkan yang ini. Gambar harus ada gitu. Gak usah location, gini langsung return false. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, nanti kita akan cek kalau misalnya di sini. Cek apakah validasinya lolos atau tidak. If kalau misalnya nanti thumbnailnya return false, and if itu kan artinya validasinya nggak lolos gitu. Gitu. Nanti kalau misalnya validasi lolos, langsung jalanin query-nya aja. Gitu. Kalau nggak lolos nih si validasinya, entah misalnya nanti ukurannya kegedean, atau bahkan tadi yang pertama kita cek ada nggak filenya gitu ya, maka dia akan return false juga. Balik lagi ke halaman tanpa eksekusi query apapun. Gitu. Aman ya? Cobain sekarang. Misalnya ini nggak ada gambarnya. Gambar harus ada. Balik lagi. Itu pengecekan pertama. Pengecekan pertama kita harus upload image. Nah, pengecekan kedua, cek apakah file yang di-upload tipenya gambar atau bukan. Kan kita mau gambar gitu ya. Kalau gambar itu image format atau image extension ya, ekstensinya. Nah, berarti image itu kan ada JPEG ya, JPEG, JPG gitu, ada PNG, lalu ada WebP kalau nggak salah, sama yang terakhir itu ada BMP ya, benar, BMP. Nah, ini adalah image format yang valid gitu, image format valid. Nah, kita akan cek tadi untuk file kita itu tipenya image bukan gitu, karena kan ini bisa aja kita upload PDF, bisa aja tuh. Kita akan cek image bukan gitu. Berarti gini, image format kita gitu ya, itu kita coba gini, kita ambil nama filenya. Nama filenya kan apa, dot apa. Nah, kita akan ambil yang dot nih, dot terakhir gitu. Berarti di sini kita akan pecah stringnya, delimiternya apa atau separatornya apa, titik gitu ya. Nama file apa, titik. Nah, kita akan ambil yang akhirnya. Kita ambil yang akhirnya. Nah, ini teksnya mana gitu. Teksnya berarti image, file name ya. File name. File name bukan. File name. Gitu. File name. Kita akan ambil yang indeks terakhir. Gitu. Kita cek. If oke, kalau misalnya in array, oke, yang pertama itu key-nya apa? Oke, jadi ini ada pada image format pada file kita itu apa? Kemudian ada pada array mana gitu. Image format valid gitu. Kalau misalnya file kita atau ekstensi dari file kita nggak ada nih di sekitaran ini, oke,
Maka, nah ini kan kita akan, ini kan false ya. Jadi kalau nggak ada, maka tampilkan lagi ini, langsung return false. Gitu. File harus gambar gitu. Aman. Sip. Gini. Jadi ini kan kita nulisnya filenya atau tipe ekstensinya, formatnya itu kecil semua ya. Jadi gimana kalau ekstensi kita nanti kita langsung string to lower kan ya. Kita akan kecilin hurufnya. Gitu. Siapa tahu kan nanti ada misalnya JPEG gitu kan, bisa aja ya. Ini jadi JPEG. Gitu. Kita paksa dia. Walaupun udah kecil, dikecilin lagi gitu. Aman. Cobain ya. Kita cobain. Upload PDF. Oke. Terus tambah. File harus gambar. Gitu. Nah ini kenapa nih? Only variable should pass by reference. Config line 70. Kita akan deteksi satu-satu ya. Ngoding tanpa error nggak seru. Coba Fardam $image format. Dah gini dulu. Refresh lagi. PDF. Nah ini nih PDF benar. Ini kenapa? Ini udah bener nih. Coba deh str to lower. Kita hapus dulu. Kita refresh kembali. Continue. Masih error juga. Oke. Explode. Continue. Nah ini bener nih. Nah ini kita akan ambil yang terakhir. Image format. Kita akan ganti dengan N dari image format. Nah bisa tuh. Jadi nggak bisa langsung sembarangan langsung jebret sekali jadi ya, harus step by step. str to lower. Ini refresh. Aman. Oke. Sekarang ini kita bisa hidupin Fardam, kita matiin. Dah. Cobain refresh pakai URL-nya lalu di enter. Kalau misalnya PDF, nah file harus gambar. Aman. Kalau misalnya JPEG, oke, coba kalau JPEG ya. Kalau JPEG atau gambar, aman. Gitu. Dan ini harusnya nggak ketambah nih. Karena kita kan tadi return-nya false. Nah sekarang yang terakhir, cek file size-nya. Oke. If kalau misalnya file size-nya, ini kan satuannya dia itu KB ya. Lebih besar dari, kita mau berapa? Misalnya kalkulator ya. 2 MB gitu ya. 2 MB. Itu beratnya dikalinya 1024. Tapi bentar-bentar. Coba deh kalau kita itu di sininya Fardam dulu. Fardam $file size. Oke, cobain. Misalnya yang ini 129 atau yang lain deh ya. Yang agak gede. Misalnya yang ini iclogo.png ini 177,8 KB. Oh, oke, file size. File size. Coba lagi. Refresh, continue. 177. Berarti ini dikali berapa ya? Dikali 1000 ya. 1000. Jadi kalau kita mau 1 MB, berarti kan artinya
1000 KB. Oke, itu berarti 1 juta. 1 juta byte. Tuh warga 456. Betul ya? Kan 6. Oh iya bener. Dah gini aja deh, 2 MB misalnya gitu. If kalau misalnya dolar file size-nya lebih dari 2 MB gini, maka tampilin lagi gitu, ukuran gambar maksimal 2 MB gitu. Coba ya, refresh kembali. Kalau misalnya saya upload gambar yang gede, misalnya ada deh ini, nah ini 3 MB nih, nah maksimal 2 MB. Kalau misalnya saya upload gambar yang agak kecilan, ini cuman 900 KB, aman. Nah sekarang kita tinggal eksekusinya gitu ya. Ini udah. Nah yang terakhir nih, eksekusi nama file baru. Jadi saya nanti nggak mau misalnya kita uploadnya 11.jpg ini nama aslinya kayak gini, 11.jpg langsung diupload gitu, saya nggak mau. Nama filenya saya mau bikin yang baru. Jadi caranya gini deh. Saya mau nama filenya itu new file name. Saya mau dia itu ada waktunya. Jadi tahun, bulan, hari. Oke, langsung digabung dengan HIS, jam, menit, detik. Gitu. Agak ribet. Terus saya gabung dengan unique ID. Gitu. Oke. Lalu nanti di akhirnya saya tambahin dengan ekstensi dari gambar tersebut. Kita udah tangkap kayaknya di image formatnya ini. Oke. Dolar image format. Nah, ini nama file baru kita. Coba kalau saya vardam new file name. Coba ya. Ini kan PNG. Oke, PNG. Nah, ini nama file barunya. PNG. Oh, tambahin titik terus apa gitu. Coba refresh. Nah, ini nama file baru kita. 2022 bulan 12 tanggal 19 jamnya 21.02 detiknya 55. Terus ini nama file barunya .png. Gitu. Nah, sekarang kita move dari yang tempat temporary tadi ke direktori kita. Yaitu mana? Yaitu di sini, aset, kemudian thumbs, lalu nama file baru kita. Oke, jadi itu pakai perintah move uploaded file. Oke. Move uploaded file berarti yang pertama itu theme name-nya. Oke. Terus dari temporary mana? Terus yang kedua kita mau pindah kemana? Kita kan mau pindahnya ke assets. Oke. Terus thumbs slash baru nama file kita. New file nih. Terus kalau nanti udah di upload, saya mau dia return gini. Asset. Nah, ini bener nih. Nah, ini nanti ketika dia return aset thumbs gitu-gitu ya. Nanti ini kan diterimanya di bagian config tambah. Nah, ini. Oke. Nah, ini berarti yang terakhir kita bisa tambahin. Yang terakhir itu kan thumbnailnya ya. Jadi dolar thumbnail. Yang ini. Hasil return dari file baru tadi. Udah, gini aja. Coba ini ya, mudah-mudahan paham nih. Walaupun agak mumet kita validasi 3 kali, yaitu gambarnya ada atau enggak. Terus yang kedua itu tadi filenya itu gambar atau bukan.
Yang terakhir itu filenya kegedean apa enggak. Misalnya judul resepnya gimana kalau ini kita nggak ngabur ya. Kita nggak ngabur. Resep nasi padang. Dah, mohon maaf resep koki saya contek. Ini bahan-bahannya. Bahan-bahannya kita contek. Ini makanan ya. Resep nasi padang. Gini. Paste. Wow. Nggak sembarangan paste ternyata, cuy. Dah, gini. Oke, aman. Terus filenya coba kita upload. Yang saya itu kayaknya punya dana ini. Oke, walaupun nggak sesuai nih. Select. Aman. Coba. Tambah resep. Wow. Tapi kayaknya udah diupload ya. Oh, belum. Kenapa belum? Ke assets, thumbs. Nah, ini kayaknya errornya di mana tadi ya? Oh, belum ke upload dia. Ke config ya. Ke config. Terus pas uploadnya. Nah, ini. Harusnya kan ke assets. Oke, terus thumbs. Bener. Lalu apa gitu nama file baru kita. Atau biar kita bisa ngedeteksi. Gini dulu deh. Kita akan coba di sini die codingan kita. Dah. Apa tadi yang error gitu kan? Di sini saya akan hapus saja. Karena gagal ya. Oke. Coba bikin baru, kita debugging errornya di mana. Oke. Nah, ini move uploaded file. File to open stream permission denied. Nah, ini nih harus saya ubah permissionnya. Oke, yang ini juga biar aman. Oke, karena saya bukan orang jahat. Saya bosmu yang mencoba ngoding. Oke, coba lagi kawan-kawan. Coba lagi, screenshot, tambah, jalan. Berarti sekarang di sini ada tuh. Ubuntu sedikit merepotkan. Sekarang kalau kita back ke home, nah ini B apa tadi saya tambahin ya? Oke, sorry, dia cuman upload file, tapi enggak. Gini, ini kan saya tadi ya. Oke, kita yang sesungguhnya. Tadi masalah saya ada di sistem saya, yaitu Ubuntu yang minta akses permission. Karena nggak semua orang bisa mengaksesnya. Buat project resep, resep nasi padang, saya sudah backup tadi di sini. Bahan-bahannya ini, kok gini? Benerin lagi. Terus cara-caranya ini. Oke. Harusnya bisa. Oke. Tambah resep berhasil dibuat dan inilah dia. Udah ke-upload. Sudah gitu. Jadi tadi masalah saya kalau di Windows kayaknya enggak deh. Masalah saya tadi akses permissionnya tidak semua orang bisa akses. Gitu. Yang bisa akses cuman owner yaitu super user, grupnya sama enggak bisa orang lain bisa akses. Ini saya ubah deh biar nanti ke depannya bisa. Oke, sip.
Jadi itu teman-teman semuanya, untuk video kali ini cukup panjang ya, hampir 40 menit bahkan kalau saya rasa, atau bahkan lebih dari 40 menit, kita udah berhasil untuk upload file, yaitu file thumbnail dari resep itu sendiri. Dan di video selanjutnya kita akan coba untuk yang upload image lagi, sekaligus remove image-nya yang ada diubah. Kalau kita ubah jadi image baru gitu ya, itu kan kita akan remove image yang sebelumnya. Terus kalau misalnya nanti kita hapus, berarti kan itu artinya kita menghapus image-nya juga gitu. Atau bahkan enggak ya, kalau dihapus itu hanya hidden aja, enggak hapus filenya gitu. Sip, jadi saya rasa itu teman-teman semuanya untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham. Tadi karena saya yang bisa akses hanya super user, jadi akses denied. Kalau di Windows kayaknya enggak. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video yang bermanfaat. Saya Nusa pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits kawan-kawanku semuanya.